Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan saya anggota pertama Islam Sehat Martinus Alif Palmero dengan NPM 30622 12005 dari Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Dina Sri Fauzia dari Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 30622212020. Oke, selanjutnya ada anggota yang ketiga yaitu saya. Yang perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NPM 306211015 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya yang terakhir yaitu Heru Hedi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 30622211009. Yang pertama yaitu asal-usul alat musik sape. Nah, teman-teman pasti bertanya, dari mana sih asal-usul musik sape? Nah, pada sejarahnya yaitu alat musik sape ini berasal dari Kalimantan Timur, yang dimana terbentuknya atau terciptanya alat musik sape ini sebagai media penghibur karena bentuk rasa syukur dan sukacita warga Dayak Kayaan. Selanjutnya yaitu apa saja sih kegunaan alat musik sape ini? Nah, biasanya alat musik sape ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai alat musik sakral dan yang kedua sebagai alat musik hiburan. Dalam alat musik sakral ini biasanya warganya melaksanakan kegiatan seperti media pengobatan ataupun dalam acara-acara perkawinan. Yang selanjutnya yaitu hiburan. Hiburan ini ketika ada acara kegiatan dalam suatu kegiatan di mana mereka melaksanakan pesta ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjut ke subbab yang kedua, B, yaitu ciri khas sape. Ciri khas sape itu memakai kayu-kayu khas dari Kalimantan. Ada kayu pelantan, kayu adau, bahkan ada kayu cempedak dan kayu nangka. Nah, cara pembuatan sape ini, bodinya itu, dia itu dipahat sedemikian rupa sampai bentukannya kayak gini. Dipahat, atau kata pembuat sape itu ditumbuk, katanya ditumbuk pakai pahat gitu. Jadi ada dua bentukan sape, yaitu sape tradisional atau disebut sape duating atau dayung. Ada juga sape yang lebih modern. Nah, kita lanjut. Ciri khas sape itu ada tunernya. Tuner itu sebagai penarik dari senarnya itu. Terus ada senarnya, terus ada fret. Ya, fretnya ini bisa terbuat dari kayu rotan. Tapi dari seseorang yang saya wawancara itu, dia mengganti kayu rotan itu menjadi kayu ulin untuk fretboardnya agar lebih kuat gitu ketimbang dari kayu rotan. Terus juga sape ini khas bentuknya. Dia bentukannya full solid, nggak ada kayak gitar yang ada bolongnya. Dia full solid, kayu, bener-bener kayu. Dan juga itu di belakang sapenya itu kadang ada bolong, biar untuk menciptakan resonansi yang lebih nyaring gitu. Nah, kita lanjutlah bahas dua sape yang ada di Kalimantan ini, yaitu sape tradisional dan sape modern. Sape tradisional itu namanya sape duating atau sape dayung. Itu tuh lebih tradisional, tunernya itu enggak tuner yang modern yang seperti kayak di gitar. Dia tuner itu buat tuner kayu aja. Terus senar yang dipakainya itu senar terbuat dari serat tanaman yang emang bener-bener gak ada unsur modernnya, dari alam gitu. Dan itu membuat suara dari sape ini bener-bener khas gitu, khas tradisionalnya. Jadi juga ada juga sape yang modern. Jadi sape modern ini sudah tercampur modernisasi dari semua instrumen. Tunernya sudah memakai kayu lagi, dia sudah memakai tuner dari gitar. Kita tahu kayak di gitar macam gimana. Terus juga senarnya itu pakai senar gitar, ada nylon string dan steel string. Seperti di gitar akustik dan gitar klasik. Terus juga bridge-nya itu memakai bridge nut seperti kayak di gitar. Sedangkan kalau yang tradisional itu nggak ada, emang benar-benar pure kayu gitu. Sedangkan ini bridge nut seperti di gitar. Terus dua fretboard dari tradisional sama modern ini sama.
dia dari kayu juga, nggak kayak gitar yang besi. Nah, terus yang sape modern kenyang ini dia memiliki 6 senar, sedangkan sape tradisional yang tadi 2 ting tadi itu kadang paling maksimal tuh 4 senar aja. Sedangkan kalau sape yang modern ini ada yang 5 senar, ada yang 6 senar, bahkan ada yang 12 senar. Paling banyak saya lihat itu ada 12 senar. Dibuat oleh pengrajin sape di Kalbar sana. Nah, sape modern ini juga memiliki kapasitas tuh bisa elektrik, bisa dicolok ke pick amp atau dicolok ke speaker, karena itu perpaduan antara modernisasi dan tradisional tadi, dan itu membuat permainan sape ini semakin nyaring karena bisa dicolok ke speaker. Kita lanjut ke subbab yang ketiga, perbedaan sape dengan gitar. Kan biasa tuh kaum awam tuh kan tanya, apa sih perbedaan sape sama gitar nih? Kan sama-sama dipetik. Permainannya itu beda, dari permainan aja beda, dari bentuknya aja beda sudah. Kita tahu kalau sape itu kan full solid body dari kayu, nggak ada bolong-bolong segala macam. Walau dia memiliki 6 senar, tapi dia beda sama kayak gitar. Sedangkan gitar pun kita tahu kan banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menggunakan alat musik sape. Jadi sebenarnya alat musik sape ini hampir sama gitar. Cuman lebih bedanya di musiknya aja, suaranya mungkin beda. Mungkin orang-orang yang umum atau mungkin orang-orang yang tidak mengerti alat musik ini mungkin bakalan berpikir bahwa oh sama nih, nadanya sama, dan kemungkinan orang-orang yang sudah berpengalaman bakalan menyanggah hal itu, bahwa itu beda gitu. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara menggunakan alat musik sape ini. Cara alat musik sape ini bervariasi, tergantung pada jenis dan gaya musik yang akan dimainkan. Jadi pemain alat musik sape ini mungkin menggunakan jari-jari atau alat musik pengukur khusus atau pemetik, atau menggesekkan senar-senar yang ada di sekitar gitar dan sekitar sape tersebut. Sape ini merupakan golongan alat musik kordopan yang menghasilkan nada atau instrumen lebih dekat dengan pemain yang menghasilkan suara yang lebih rendah. Sementara senarnya itu lebih jauh menghasilkan suara yang lebih tinggi. Selain itu, penggunaan sape ini juga khususnya seperti hammer-on, tom, dan slide juga sering digunakan untuk menciptakan variasi dalam melodi. Dan sape ini juga dimainkan dengan cara duduk atau berdiri. Dengan sape yang digunakan diletak di depan seorang pemain alat musik tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan sape. Dalam pembuatan sape kita membutuhkan waktu 4-7 hari. Dalam pembuatan sape, pada tahap pertama, kita harus mencari kayu terlebih dahulu. Kayu yang digunakan dalam pembuatan sape yaitu kayu cempedak. Sedangkan pada tahap kedua, kita membuat kayu tersebut menjadi persegi. Alat yang digunakan yaitu kapak, ketam, dan mal. Pada tahap ketiga, kita akan membentuk sape seperti ini. Sedangkan pada tahap terakhir, kita harus mengukir sape tersebut dan mencet agar sape tersebut lebih menarik. Setelah itu kita memasangkan senar. Senar yang digunakan yaitu 4. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata atau yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.